Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki ibadah Minggu Paskah ke-6. Mari kita bersyukur karena Tuhan masih pelihara kehidupan kita melalui pujian dan syukur kepada Allah. Sebagai umat Tuhan, kita tetap menantikan kenaikan Tuhan Yesus setelah Dia mati, dikuburkan dan bangkit. Sambil menantikan berita kenaikan Tuhan Yesus, marilah jemaat Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan kesetiaan kepada Tuhan yang telah bangkit dan terus mempersembahkan diri kita melalui ibadah kita yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami pengertian firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kami mohon untuk berdiri. Mari kita mengawali ibadah pagi hari ini melalui nyanyian jemaat dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama sampai ketiga, kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini
kita kuduskan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan atau pembimbing pada ibadah pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita sambut nat pembimbing ini melalui nyanyian jemaat PKJ 128, bait pertama sampai dengan ketiga, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Pembacaan hukum kasih yang diambil dari Matius 22, ayat yang ke-37 sampai dengan ke-40, demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum dapat melakukan dengan selengkapnya dan seutuhnya
Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama sampai dengan kedua, Bila Kurenung Dosaku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pada ibadah pagi hari ini yang diambil dari Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita sambut berita anugerah ini melalui nyanyian jemaat dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 bait yang pertama, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya ku nyanyikan
Bapak Ibu dikasihi Tuhan dan saudaraku sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk terus memuji Engkau ya Tuhan, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu. Karena Engkaulah Allah kami yang setia memelihara hidup kami sampai saat ini. Di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi COVID-19, kami terus mengharapkan pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan akan terus melimpah atas kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Karena itu kami rindu Roh-Mu yang kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Agar kami mampu memahami kehendak Tuhan. Terlebih mampukanlah kami juga melakukannya. Sehingga nama Tuhan yang senantiasa kami muliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu pagi ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini akan kita baca dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu dan Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini adalah memelihara kasih persaudaraan. Saya ulang sekali lagi, tema kita pagi ini adalah memelihara kasih persaudaraan. Ketika kita berbicara tentang kasih, saya yakin ini bukan barang baru bagi orang percaya. Ada sesuatu yang sudah biasa kita dengar tiap-tiap hari di dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang sudah familiar di dalam hidup kita. Tiap minggu kita sudah mendengar firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu kita juga mendengar perintah Tuhan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan tadi, Bapak Ibu, secara serius, secara sungguh-sungguh kita belum bisa melaksanakannya secara sempurna. Siapapun kita manusia tidak akan mungkin bisa melaksanakan perintah Tuhan itu dengan sempurna ketika kita dengan kekuatan kita sendiri.
Oleh karena itu sebelum kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan bisa. Hanya apabila Roh Allah sudah memimpin kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bisa mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara, pentingnya setiap orang mengalami namanya perubahan dalam hidup ini. Namanya lahir baru, born again. Ketika kita melalui proses lahir baru, maka baru kasih Allah itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kata kasih bisa kita lihat secara umum ada 4 istilah yang digunakan. Ya. Jadi kata yang pertama itu disebut dengan kasih eros. Saya yakin Bapak Ibu sudah begitu memahami akan kasih. Kasih eros itu kasih seorang pria kepada seorang wanita. Ada unsur sensual di dalamnya. Yang istilah kedua adalah kasih filio, itu kasih persahabatan. Kita bersahabat dengan siapapun, kasih filio. Yang ketiga adalah kasih storge, itu kasih antar ikatan di dalam keluarga. Bapak dengan ibu dan anak-anak dan seterusnya. Dan yang keempat adalah disebut kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang sempurna, kasih yang datangnya daripada Tuhan. Sebagai contoh kasih Allah kepada kita, kasih Yesus kepada kita. Kasihnya disertai dengan pengorbanan dirinya sampai titik darah penghabisan. Itulah kasih agape Bapak Ibu. Kasih yang harusnya dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dapat mengasihi saudaranya dengan kasih ini, dengan kasih agape. Sebelum kita menikmati kasih Tuhan, kita tidak bisa mengasihi Allah. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan saya baca sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu berarti sebelum kasih Allah ada pada kita, pada dasarnya kita tidak bisa mengasihi. Karena kecenderungan manusia itu adalah egois. Egois berarti mengasihi dirinya sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Kita bisa mengasihi kalau kasih Allah sudah ada di dalam kehidupan kita, itu melalui proses namanya kelahiran baru, disebutkan dengan born again. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karakter kita yang lama, sifat yang lama sudah berlalu, sesungguhnya sifat yang baru, kodrat yang baru sudah datang manakala Yesus sudah hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya Yesus Tuhan sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita, maka kita diselamatkan, diberikan oleh Tuhan sebuah status yang baru. Karena itu firman Allah berkata dalam Efesus pasal yang kedua 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kodrat yang baru inilah yang memungkinkan kita bisa hidup di dalamnya. Di dalam pekerjaan Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Di dalam kasih Allah. Kalau kita bicara tentang pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, itu bicara tentang kasih Allah kepada manusia, Bapak Ibu. Bicara tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada kita melalui kehadiran Yesus yang mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kehadiran Yesus itulah yang mengubah cara pandang kita. Kehadiran Yesus itulah yang mengubah habit kita, kebiasaan kita. Ketika kita sudah hadir dalam hidup kita, maka kita bisa menerapkan kasih Allah di dalam kehidupan. Karena itu, bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka memelihara kasih persaudaraan. Ya. Memelihara kasih persaudaraan didasari oleh karena kasih apa? Kasih Allah. Kata memelihara Bapak Ibu sama dengan merawat. Merawat sama dengan melestarikan. Ya. Jadi kasih persaudaraan itu perlu dilestarikan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melestarikan, bagaimana kita merawat, bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan itu. Apa yang perlu kita lakukan? Kasih yang bagaimana yang perlu kita terapkan dalam hidup kita? Ada hal penting yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dari bagian yang kita baca tadi adalah, yang pertama adalah kasih yang kita lakukan adalah kasih yang tidak pura-pura. Dikatakanlah tadi di dalam ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Kasih yang tidak pura-pura berarti kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang serius, kasih yang wujudnya dalam tindakan nyata. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1:22b mengatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi ketika kita katakan bahwa kasih yang tidak pura-pura itu berarti kasih yang sungguh. Kasih yang tulus. Ketika bicara tentang kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus Bapak Ibu, maka di dalamnya itu ada sebuah penghormatan. Menghormati, menghargai orang-orang yang kita kasihi. Ya, siapapun mereka adalah saudara-saudara kita. Menghargai mereka. Itu berarti menerima saudara-saudara kita itu dengan apa adanya. Tidak menuntut kesempurnaan dari mereka. Nobody is perfect, kata demikiannya. Tidak ada seorang pun yang sempurna, karena itu bagaimana kita sebagai umat Allah yang sudah dikasih Tuhan, mau untuk mengasihi saudara kita dengan sungguh-sungguh. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, entah itu dari kelompok pinggiran, kelompok tengah, kelompok atas, siapapun kita kasih dengan kasih Tuhan. Amin Bapak ya. Dengan kasih Tuhan yang kita lakukan. Jadi kasih yang tulus ini yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Ketika kita bicara kasih persaudaraan, maka di dalamnya juga ada kasih yang melayani. Ya, kasih yang tulus itu berarti kasih yang mau melayani. Melayani dengan semangat Bapak Ibu, melayani dengan penuh sukacita. Melayani saudara kita dengan penuh antusias. Firman Allah tadi berkata, hendak biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, termasuk apa? Mengasihi saudara-saudara kita, siapa mereka. Maka dikatakan tadi, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Orang yang mengasihi, orang yang sudah mengalami cinta Tuhan Bapak Ibu tidak akan patah semangat, tidak akan mudah patah arang, tidak akan mudah ngelokro ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetap semangat untuk mengasihi siapapun mereka, tanpa membedakan udah kelompok mana. Semua kita kasih dengan kasih Tuhan. Jadi ketika kita memperhatikan kasih yang tidak pura-pura itu berarti kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh. Di dalam kasih yang tulus itu ada sukacita. Ya, sukacita di dalam pengharapan. Ketika orang itu mengasihi dengan tulus, maka di dalam ada kesabaran. Ya, ketika dia di dalam kesesakan, sabar menantikan jawaban Tuhan. Ketika orang itu ada di dalam kasih yang tulus, maka di dalamnya kita juga mau bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa, mewujud nyataan kasih kita. Bapak yang dikasih Tuhan, ketika bicara kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, kasih yang murni itu, kita perhatikan teladan yang luar biasa, kasih Yesus. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, tidak mengharapkan balasan dari orang yang dikasihinya. Dan inilah yang perlu kita contoh di dalam kehidupan Kristus. Kita mau mengasihi saudara kita ini dengan sungguh-sungguh. Saudara kita ini saudara. Ketika orang sudah lahir baru di dalam Yesus, dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh tanpa memandang latar belakang siapapun. Karena apa? Mereka orang-orang yang berharga. Orang yang sudah percaya Yesus karena orang yang berharga. Karena itu bagaimana kita mewujud nyatakan kasih yang sungguh itu di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Ibu, kita mau bertanya, benarkah kita sudah mengasihi anggota keluarga kita dengan sungguh-sungguh? Mengasihi suami kita dengan sungguh-sungguh, mengasihi istri kita dengan sungguh-sungguh, mengasihi anak kita dengan sungguh-sungguh. Itu semua pertanyaan yang kita renungkan Bapak Ibu. Apalagi tengah-tengah COVID-19 di mana semua orang ada di rumah saja, bekerja dari rumah saja. Kalau kasih tidak ada, suasana akan berbeda. Kan betapa pentingnya kita sebagai orang percaya dikatakan, mau untuk memelihara kasih persaudaraan di dasar kasih yang tulus. Kasih yang sungguh-sungguh itulah yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita lakukan ini. Kasih kita evaluasi. Benarkah kasih kita kepada saudara kita sudah kasih yang tulus? Dengan suami, istri, anak-anak, dengan tetangga kita dan orang percaya di sekeliling kita. Benarkah kasih kita sungguh? Atau kasih hanya disebut kasih yang lamis, hanya di bibir saja, lip service. Kasih yang kita lakukan hendaknya adalah kasih yang tulus. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang Tuhan adalah kasih yang sungguh-sungguh kita wujudkan di dalam tindakan nyata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang bisa membuat kita bisa memelihara kasih persaudaraan adalah kasih yang rela berkorban.
Kasih yang rela berkorban dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Saya akan baca ulang. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bantulah kekurangan orang kudus. Membantu orang-orang kudus berarti orang yang sudah dipercaya. Orang kudus itu orang yang sudah percaya kepada Yesus disebut orang kudus. Termasuk orang-orang di sekeliling kita yang sudah percaya disebut orang-orang kudus. Yang sudah dikuduskan oleh karena percaya kepada Yesus. Yang dikuduskan oleh karena pekerjaan Kristus, darah Yesus yang tercurah Kalvari menguduskan setiap orang yang percaya. Karena Bapak Ibu dikatakan membantu. Berarti ada satu kerelaan untuk berkorban bagi orang-orang dari sekeliling kita. Itu juga dikatakan memberi tumpangan. Kita ingat zaman-zaman Rasul Paulus itu ketika perjalanan pelayanan. Untuk mendapat tumpangan gak mudah. Karena itu mau menyampaikan kepada jemaat supaya jemaat itu memberikan tumpangan. Memberikan tumpangan untuk menginap hamba-hamba Tuhan. Ketika melakukan itu maka Tuhan akan dipermuliakan. Nah kalau sekarang kan mudah untuk hamba Tuhan mau nginep di mana juga ada hotel, ada tempat penginapan. Tapi dulu nggak ada Bapak Ibu. Karena itu dikatakan memberikan tumpangan. Nah zaman sekarang juga tidak hanya bicara tentang memberikan tempat tidur untuk nginep hamba Tuhan, tapi yang lain bisa dilakukannya. Itu berarti terbuka untuk membantu orang yang percaya membutuhkan bantuan. Ketika kita sungguh-sungguh dikatakan mau untuk mengasihi dengan kerelaan hati, maka di dalamnya kita juga mau berbagi berkat Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, di tengah-tengah masa COVID-19 ini, ada banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan dari setiap kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan proses COVID-19 sudah berjalan sekian lama. Kalau kita hitung kurang lebih kita sudah 6 minggu ini kita berbakti di rumah masing-masing. Ya, sudah cukup lama. Nah, di sini kasih yang rela berkorban itu perlu diwujud nyatakan di dalam tindakan nyata. Tidak harus tunggu kita banyak harta, banyak kekayaan baru bisa membantu orang lain, tidak harus. Kita bisa melakukan apa, lakukan itu. Mungkin baru hal yang kecil kita bisa lakukan. Lakukan itu. Karena saudara kita membutuhkan Bapak Ibu. Ketika kita katakan bahwa kasih yang rela berkorban berarti kita sudah mau untuk berbagi. Menabur kebaikan bagi siapapun. Tadi dikatakan bahwa kita harus mau melakukan yang baik. Ayat yang ke-17 katakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Yang baik yang kita lakukan, yang jahat gak usah dilakukan. Jadi ketika katakan mengasihi rela itu, berarti ada sebuah pengorbanan Bapak Ibu. Ya, kita belajar untuk berbagi. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita bukan milik kita. Yang ada pada kita, sekali lagi saya katakan, bukan milik kita. Miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola sebaik mungkin. Jadi ada berarti bukan semua untuk kita Bapak Ibu, dibagikan kepada saudara kita. Terlebih ketika kita dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti sekarang ini. Pandemi COVID-19 ini telah menghancur luluhkan banyak hal, memporak-porandakan banyak hal. Secara ekonomi ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan hal-hal yang dilakukan selama ini. Biasanya ke pasar jualan laku, sekarang nggak boleh jualan. Usaha ini biasanya menghasilkan uang, sekarang nggak bisa usaha. Ya, pekerja ini biasanya lakukan dapat duit, nggak dapat sekarang ini Bapak Ibu. Jadi ada banyak orang yang mengalami pergumulan. Ada banyak orang mengalami penderitaan dalam hidupnya, banyak orang di PHK, ribuan orang di PHK. Mereka nggak punya sesuatu untuk digunakan membangun kehidupan ke depan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Allah, mari kita merelakan diri kita. Untuk apa? Untuk berbagi. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita. Ya, siapa saudara kita tadi dikatakan, orang seperti saudara kita, tapi juga kepada saudara sebangsa Bapak Ibu. Ya, saudara sebangsa juga saudara kita. Ya, jadi ketika orang percaya disebut saudara-saudara kita sebagai saudara beriman, orang beriman, maka kita juga perlu memperhatikan saudara-saudara kita yang belum percaya. Karena mereka juga mengalami situasi yang sama. Sehingga ketika kita rela berkorban, maka akan mendatangkan berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Jadi poin penting di sini adalah ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, mari kita rela berkorban. Relakan apa yang kita punya untuk saudara-saudara kita yang tidak punya. Kalau kita berlebih, berikan kepada yang kekurangan, sehingga suasana menjadi enak, luar biasa. Jadi kasih yang rela berkorban. Memelihara kasih persaudaraan bisa dilakukan ketika kita, yang ketiga adalah didasari dengan kasih yang penuh empati. Kasih yang penuh empati, tidak harus
Tidak hanya mengatakan kasihan ya saudaraku yang menderita ya. Tidak demikian. Tapi bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Firman Tuhan tadi berkata di dalam ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu sebuah kata empati Bapak Ibu. Seandainya aku seperti dia, apa yang harus aku lakukan? Saya senang memperhatikan 2 hari yang lalu ada stasiun televisi yang menyampaikan ya, memuat orang di Surabaya yang kaya itu memberikan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Membagikan supermie, memberikan beras, di dalam dikasih uang ratusan ribu, nggak tahu ada 500 ribu atau sejuta nggak tahu. Sampaikan, bagikan. Ketika mereka mendapatkan, waduh senangnya luar biasa. Bapak ini contoh-contoh di luar sana aja bisa, apalagi kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, mestinya kita juga bisa. Tidak harus jumlah yang banyak. Sedikit tapi itu bermakna bagi orang-orang yang percaya, orang-orang di sekeliling kita. Jadi ketika dikatakan penuh empati, berarti kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kita tidak boleh hanya bilang kasihan, tapi bagaimana action kita, tindakan nyata, mengambil prakarsa untuk berbagi. Jadi katakan tadi ketika penuh empati itu juga di dalamnya kita punya namanya perasaan sehati sepikir. Ada rasa yang perlu kita tingkatkan, rasa kemanusiaan kita dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita sebagai orang percaya diem saja, memang kita di rumah saja. Tetapi pikiran kita bisa keluar memikirkan yang lain. Tindakan kita pun bisa dari luar, dari rumah kita berkorban untuk saudara kita, peduli kepada mereka. Dikatakan bahwa lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lalu dikatakan lagi, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi dan berempati Bapak Ibu, kita tidak punya pikiran untuk berbuat jahat. Memberi yang jahat kepada siapa, enggak punya Bapak Ibu. Yang ada itu hanya bagaimana aku menolong orang lain. Yang adanya memikir bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi sesamaku. Dan itu menjadi kerinduan kita kan. Bukankah gereja kita punya visi yang bagus? Gereja yang menjadi berkat bagi masyarakat, luar biasa Bapak Ibu. Nah sekarang kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan seperti sekarang ini. Ada banyak orang yang sedang bergumul dengan persoalannya. Kita sebagai gereja yang sudah diberkati Tuhan, mestinya juga punya kepedulian. Ya, empati dengan mereka, mau berbagi secara finansial, tapi juga berbagi yang lain, berbagi sukacita yang kita rasakan, Injil yang sudah kita rasakan mendatangkan sukacita, kita bagikan kepada mereka. Kita mau untuk membagikan kabar baik kepada mereka, kita mau untuk membagikan sesuatu yang positif pada mereka, kita mau untuk melakukan yang terbaik. Dikatakan pada ayat 20, jika serumu lapar, berilah dia makan, jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini memberikan satu indikasi bahwa kepada kita ketika ada orang ingin berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi kita berbuat baik. Berikan makan, berikan minum. Satu saat mereka justru akan gerah, satu saat akan menyerah. Oh, rupanya orang percaya itu baik semua. Aku mau berbuat yang terbaik bagi saudara-saudaraku. Jadi Bapak Ibu mari sebagai orang percaya yang Tuhan beri kesempatan untuk hidup di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini, mari kita wujud nyata kasih kita, didasari kasih yang empati kepada saudara-saudara kita, ini paling dekat. Kita pikirkan, kita lihat, kita buka mata kita, siapa di antara saudara kita, sekeliling kita, yang membutuhkan perhatian kita, yang membutuhkan kasih kita mau perhatikan mereka. Dengan demikian maka kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak yang dikasih Tuhan, dari bagian yang kita baca firman kita renungkan pagi ini, ada dorongan, ada motivasi yang kuat bagi kita. Bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan di dari 3 hal yang penting. Yang pertama tadi adalah kasih yang tidak pura-pura. Itu berarti kasih yang sungguh, kasih yang tulus, kasih yang murni. Ya, kepada siapapun termasuk di tengah keluarga kita. Termasuk kepada saudara kita seiman, termasuk kepada saudara kita sebangsa. Kita melakukan itu. Hal yang kedua tadi, kita bisa memelihara kasih persaudaraan kalau kita melakukan kasih yang rela berkorban. Ada pengorbanan kita bagikan. Kita tidak boleh bertanya apa yang you bisa berikan kepada aku, enggak. Tapi kita bertanya, Tuhan apa bisa aku berikan kepada mereka? Itu kasih yang rela berkorban Bapak Ibu. Tidak selalu memikir untungnya apa, enggak. Tapi bagaimana aku bisa berkorban untuk saudara-saudaraku yang sedang menderita. Dan yang ketiga tadi adalah kasih persaudaraan itu bisa dilakukan ketika kita punya kasih yang penuh empati. Seandainya aku seperti mereka, itu berarti kita mau untuk melakukan sesuatu. Kita merasakan penderitaan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu mari sebagai anak Tuhan yang
diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Nya, mari kita memperhatikan, mari kita memberikan pertolongan, mari kita belajar peduli kepada siapapun sekeliling kita, membagikan kasih Tuhan. Sehingga ada banyak orang sekeliling kita yang pada akhirnya nanti mengalami lawatan Allah karena apa? Menikmati kasih persaudaraan kita bangun di dalam kasih Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam saat teduh. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada pagi ini. Benarkah kasih kita yang kita lakukan sudah sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau? Atau kasih hanya lip service, hanya kepura-puraan, kamuflase? Tuhan tidak senang dengan kasih yang kamuflase. Tuhan senang kalau kasih kita kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang peduli kepada sesama. Kasih yang mau untuk berbagi. Dan mari Bapak Ibu, di dalam rangka kita juga dalam situasi COVID-19 ini, mari kita perhatian hidup kita. Saatnya tiba bagi kita untuk berbagi kasih kepada sesama kita. Kepada anggota yang seiman ataupun tidak seiman. Kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada siapa yang kita jumpai, mari kita wujud nyatakan, tindakan nyata. Kasih Tuhan yang kita wujud nyatakan di dalam tindakan. Mari Bapak Ibu, kita waktu untuk saat teduh, kita ambil komitmen kepada Tuhan untuk memelihara kasih persaudaraan yang tulus disertai dengan kasih Allah. Saat teduh selesai Bapak Ibu, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 249, bait 1-3, Serikat Persaudaraan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami menaikkan pujian dan syukur ya Tuhan, oleh karena Engkau terus mengarahkan kami bagaimana hidup untuk memelihara kasih yang Tuhan berikan, sehingga kami wujud nyata dalam tindakan nyata kepada setiap saudara kami. Kami berdoa supaya melalui COVID-19 yang sedang kami hadapi bersama ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kepada kami kesempatan untuk mengalami kasih-Mu yang semakin mendalam. Sehingga kasih kami bisa wujud nyatakan dalam tindakan kepada semua anggota keluarga kami, kepada semua saudara kami seiman, dan juga kepada saudara kami sebangsa. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang akan terus menyala-nyala dalam hati kami Tuhan, supaya kami juga dapat terus melayani Engkau melalui setiap kondisi yang ada di sekitar kami. Bapa, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja-Mu, GKSBS Tanjung Karang dan kelompok-kelompok, tetap Tuhan berkati, jagai, sehingga melalui keberadaan gereja-Mu Tuhan, maka nama-Mu akan terus dipermuliakan. Lingkungan gereja kami, Engkau juga akan memelihara, bahkan membawa mereka untuk mengenal Engkau pada saatnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan perhamba anggota majelis, baik itu para penatua, pendeta, diaken, Bapak Urapi secara khusus ke dalam melayani Engkau dengan sukacita, melayani Engkau dengan kerelaan hati, melayani Engkau dengan penuh kasih. Demikian juga semua program gereja-Mu yang sudah dibuat pada waktu lalu akan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh setiap komisi yang ada di gereja ini Tuhan. Berkati semua usaha dan kegiatan yang dilakukannya agar menunjang terjangkaunya visi GKSBS Tanjung Karang, gereja yang menjadi berkat bagi masyarakat. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan seluruh negeri ini, gereja-gereja Tuhan seluruh negeri Tuhan berkati dalam pelayanan kesaksiannya, sehingga melalui semua layanan dilakukan Tuhan maka akan menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak orang melalui pelayanan kesaksian gereja Tuhan mengenal Engkau dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan kami di SMP Kristen 5, Bapak terus memberkati semua guru, karyawan, anak didik, mereka hidup dalam kebenaran-Mu sehingga mereka menjadi berkat bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan jemaat-Mu di tengah-tengah masa COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan menolong semua saudara kami melalui pergumulan masalah ekonomi. Engkau yang akan menolong Tuhan, kiranya akan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga tetap semangat dalam hidup pemberian-Mu. Di antara mereka juga bergumul masalah teman hidup, Bapa memberikan teman hidup yang terbaik, bisa membangun rumah tangga yang berkenan kepada Allah. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara kami yang bergumul masalah pekerjaan, Bapak juga yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik, sehingga mereka bisa bekerja untuk mempermuliakan Tuhan di dalamnya. Demikian juga menyerahkan saudara kami mengalami pergumulan karena mengalami PHK di beberapa tempat. Kami berdoa Bapak juga akan memberikan solusi yang terbaik untuk mendapat pekerjaan yang baru, sehingga saudara kami tetap terpelihara hidupnya secara sempurna. Kami menyerahkan Tuhan saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan akan melawat saudara kami Bapak Yonatan Eko Setio Budi, kiranya Tuhan akan terus memberikan kesehatan sehingga dapat melayani Engkau, memuliakan nama-Mu. Demikian juga menyerahkan saudara kami sakit karena COVID-19 ini Tuhan di berbagai tempat di seluruh negeri ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga akan memberikan kesembuhan bagi semua saudara kami, sehingga mereka mengalami lawatan Allah dan mereka terus bersukacita di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk proses pemulihan COVID-19 di tengah bangsa kami, memberkati Presiden kami Jokowi dalam memikirkan percepatan daripada penghentian COVID-19 ini bersama dengan semua aparat tingkat pusat sampai tingkat RT. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami tentang kebijaksanaan sehingga bisa menjalankan tugas yang mulia ini, sehingga pada akhirnya nanti Tuhan maka negeri kami dipulihkan karena Engkau yang bekerja bersama pemimpin kami. Menyerahkan juga Tuhan untuk semua masyarakat bangsa ini agar taat akan peraturan yang sudah dibuat pemerintah, sehingga ini akan mempercepat
penanganan COVID-19 dan pada akhirnya nanti selesai dan kami kembali bisa hidup normal untuk terus menyenangkan hati Tuhan melalui semua aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Provinsi Lampung dan kota kami berlampung di mana kami tinggal. Tuhan berkati, kami berdoa supaya Engkau menjauhkan dari tempat ini Tuhan tindak kejahatan yang saya perhatikan mulai merebak di beberapa tempat, kini tidak melanda daerah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Bapa untuk saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Berkatilah mereka sehingga mereka bisa bersukacita dan terus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami Bapa dengan semua aktivitas kami. Walaupun kami tetap tinggal di rumah untuk mengerjakan tugas kami, berikan semangat bagi kami untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah nama Bapa, sebentar kami mengakhiri persekutuan kami, ibadah kami, dan kami akan mengerjakan tugas kami, Engkau akan terus menyertai kami. Inilah doa kami, seruan kami Tuhan, yang kami menaikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mensyukuri pemeliharaan Allah. Nat Alkitab yang mendasari sikap kita memberikan persembahan diambil dari kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat pertama sampai dengan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan syukur kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 367 bait pertama sampai dengan bait ketiga. Padamu Tuhan dan Allahku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa persembahan syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan hari ini. Kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Beri hikmat-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengolah persembahan ini, agar mereka dapat dengan bijaksana dalam pengelolaannya. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Paskah ke-6 kita akan berakhir. Tetaplah tinggal di rumah dengan sejahtera dan sukacita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan berkenan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, demi kemuliaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
kasihku